Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mujahid Ali Garizah Tadayun. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak, di mana terdapat dua dokumen. Sini. Dokumen yang pertama adalah untuk menghitung size estimation dan effort estimation. Kemudian pada laporan 2 mengenai dokumen rencana. Baik, yang pertama yaitu estimation ya. Nah, di sini. Oke. Untuk arsitektur sistem pada aplikasi kami seperti ini ya. Ada untuk user dan juga untuk admin. Kemudian melakukan perhitungan kompleksitas fungsional EI, EO, EKI, ILF, dan EIF. Untuk EI, menurut saya EI ini adalah apa saja inputan dan event klik yang berpengaruh pada tabel yang ada di database. Jadi CRUD termasuk EI, di mana di sini ada simpan data customer, simpan data objek wisata, ubah objek wisata, dan hapus data objek wisata. Kemudian tinggal kita masukkan aja nih inputannya pada ini contohnya pada user interface user. Ada button simpan, nama username, password, dan alamat. Jumlahnya ada 5, terletak pada GUI utama, dan jumlah framenya 1. Kemudian kita cari klasifikasinya yaitu low dengan nilai 3. Begitupun seterusnya. Kemudian EO. Kalau EO ini menurut saya adalah tabel yang ada di database, kemudian ditampilkan pada frame, itu adalah EO. Nah, kemudian pada aplikasi kami ini yang merupakan EO adalah hasil pencarian dan output objek wisata. Tinggal hitung aja lagi. Ini klasifikasinya low, jumlah 4, kemudian juga. Kemudian EKI. EKI itu adalah inputan yang apabila dilakukan event klik maka tidak akan mengubah struktur dari tabelnya. Contohnya apa? Melakukan pencarian. Nah, pencarian kan tidak mengubah tuh. Dia hanya melakukan searching terhadap inputan yang dicari. Kemudian ILF. Menurut saya ILF ini adalah jumlah tabel yang ada di database. Itu tinggal kita hitung aja nih apa aja isinya setiap tabel tuh. Contoh tabel customer isinya ada nama user, nama username, password, dan alamat. Kemudian melakukan proses hitung UFP atau Nudges Function Point. Tinggal kita masukin aja nih, EI kan tadi jumlahnya 4, di atas ada 4 TF-nya, transfer fungsional. EO ada 2, EKI 1, ILF 3. Tinggal kita masukkan menurut klasifikasinya, low, average, high. Masukkan, dikali, dan ketemu hasil untuk UFP-nya yaitu 47. Kemudian melakukan perhitungan TDI. Nah, untuk TDI ini melakukan analisis sistem nih, kira-kira mana yang sesuai dengan aplikasi kita. Nah, untuk aplikasi kami sendiri mencakup ini, performance objective 5, end user efficiency 5, dan seterusnya. Kemudian setiap skor ini dijumlahin. Hasil akhirnya itu 31. Kemudian melakukan proses hitung VAF atau Value Adjustment Factor. Dengan rumus 0,65 ditambah TDI dikali 0,01. Tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Kemudian ketemu hasil 0,96. Kemudian melakukan perhitungan AFP. Masukkan rumusnya. UFP kali VAF. Masukkan angka, ketemu hasil. Kemudian melakukan konversi nih dari AFP ke kalok. Nah, yang pertama ini untuk Java ya, karena kami menggunakan bahasa pemrograman Java. KSM index untuk Java itu 53. Tinggal melakukan proses perhitungan, ketemu hasil 2,39. Nah, kemudian kalok ini untuk SQL-nya, karena database kami menggunakan SQL. KSM index untuk database yaitu 21. Nah, kemudian tinggal kita jumlahin aja nih, 2,39 tambah 0,94, hasilnya 3,33. Nah, kemudian melakukan estimasi effort proyek. Nah, ini analisis lagi nih. Ini hasil analisis kami untuk proyek kami yang sekiranya cocok gitu. Tinggal dikalikan aja setiap komponen 1,15 kali 1,08, begitupun seterusnya. Ketemu hasil 2,82. Analisis jenis proyek. Nah, pada proyek ini kami menggunakan organik proyek. Kenapa kami menggunakan organik proyek? Karena proyek kami ini masih bersifat sederhana atau belum kompleks. Nah, sehingga sangat sesuai dengan organik proyek yang diperuntukkan untuk proyek dengan skala kecil.
gitu. Nah, kemudian melakukan perhitungan estimasi effort, time, dan people pada kategori organik proyek. Nah, estimasi effort, tinggal masukin rumus A kalog pangkat B dikali EAF. A sudah ada ketentuannya untuk organik proyek ya, 3,2, kemudian B 1,05, tinggal masukkan EAF hasil yang ini nih, EAF di atas. Nah, 3,33. Tinggal kalikan, segini hasilnya untuk effort ya. Kemudian estimasi time-nya, C effort D. C ini udah sekali lagi sudah ada ketentuan untuk di kategori organik proyek C dan D. Tinggal masukkan angkanya, hasilnya 9,32 tapi kami bulatin jadi 9 bulan. Untuk estimasi people, effort per durasi, masukkan angkanya, kemudian ketemu hasil 3,42 kami bulatkan menjadi 3 orang. Nah, mungkin itu aja untuk laporan 1 ya. Kita beralih ke laporan 2 tentang dokumen perencanaan. Oke, ini laporan 2. Deskripsi proyeksi kami. Jadi aplikasi kami ini adalah aplikasi berbasis Android dengan menggunakan metode LPS atau Location Based Service yang dapat memudahkan wisatawan untuk mengetahui lokasi objek wisata dengan rute terdekat. Untuk tujuannya kami ada 5 poin di sini. Nah, ini. Kemudian ruang lingkup dari aplikasi kami ini adalah pengguna dari aplikasi yang kami buat adalah pengguna smartphone dengan sistem operasi Android. Ruang lingkupnya. Kemudian batasan dari aplikasi kami ini adalah tidak mampu menjangkau objek wisata yang tidak memiliki akses internet. Nah, jadi kami nggak bisa gitu. Itu batasan masalah dari proyek kami. Kemudian daftar definisi ya, ini ada singkatan-singkatan ya yang ada pada proyek. LBS, UI, UX, dan WBS. Nah, kemudian ini ada strukturnya, ada PM, ada sistem programmer, UX design, QA, dan dokumen kontrol. Ini masing-masing tanggung jawab per anggota. Nah, kemudian ini estimasi proyek yang pada laporan 1 tinggal kita masukkan aja. Ini juga untuk jumlah pekerja. Nah, ini setiap fase aktivitas proyek nih. Ada inisiasi proyek, di sini kami ada 4 poin. Perencanaan proyek ada 8 poin. Pelaksanaan proyek ada 4 poin ya. Lagi diklasifikasikan. Pengawasan dan terakhir penutupan. Nah, untuk mengetahui tanggal atau durasi hari, kami menggunakan software yang namanya WBS. Nah, di WBS itu ntar kita tinggal inputin aja nih setiap kegiatan. Kemudian tentuin tanggal mulai dan tanggal berakhir. Maka kan muncul sendiri antara durasi hari per aktivitas. Contoh ini nasi proyek, durasi harinya 12 hari. Itu aja. Itu pun seterusnya. Nah, ini untuk dokumentasinya nih. Ini pada WBS nih. Ini. Nah, kemudian ini menentukan gaji per bulan, minggu, harian, dan jam untuk pada setiap anggota. Jadi manajer proyek ini segini gajinya untuk per hari ya, 692.308 rupiah. Bisa juga mengkonversinya ini menggunakan ini nih, web ini nih, HTTP ini. Oke, lanjut. Kita ke RAB. Nah, RAB ini gabungan antara hasil WBS dengan gaji yang tadi. Nah, contoh tadi kan inisiasi proyek 12 hari. Nah, ini klasifikasinya untuk per aktivitas. Tinggal dikalikan dengan gaji. Tapi tentunya harus tentukan dulu nih setiap aktivitas nih siapa yang bertanggung jawab atau tenaga kerjanya siapa. Tinggal dikalikan dengan gaji per tim. Nih, per hari ya. Kemudian hasilnya di sini untuk inisiasi 8 juta, perencanaan 13 juta, pelaksanaan proyek 3 juta, terus pengawasan 76 juta, penutupan proyek 4 juta. Sehingga hasilnya 105.046.185 rupiah. Mungkin segini saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.